Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa di 4 Terapi Okupasi Poltekkes Kemenkes Surakarta, mahasiswa praktik klinik di RSUD Salatiga, akan menjelaskan tentang home program yang dapat dilakukan di rumah pada individu dan kondisi frozen shoulder. Sebelumnya, perkenalkan kami, nama saya adalah Aulia Fadia Febriana dengan NIM 149. Nama saya Rahel Alvita Tara Putri dengan NIM 21191. Dan saya Rika Bella Pratiwi dengan NIM 182. Jangan lupa, kami dalam menyusun video ini dibimbing oleh dosen supervisi yaitu Bapak Tribudi Santoso PSI dan juga para terapis di RSUD Salatiga, Bapak Mulyadi, Bapak Arif, Bapak Fakhrudin dan Ibu Arini Romaya. Nah, definisi dari frozen shoulder sendiri merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan ikat di bahu, bisa di kedua sisi bahu maupun salah satu sisi bahu, yang menyebabkan penebalan dan pengerasan pada sendi bahu sehingga sendi bahu sulit untuk digerakkan. Nah, penyebab yang sering ditemukan biasanya masih belum diketahui atau idiopatik. Namun ada juga penyebab yang lainnya, yaitu bisa karena diabetes, stroke, imobilisasi bahu yang terlalu lama. Selamat menyaksikan! Kali ini kita akan melakukan pemanasan berupa passive stretching pada kondisi yang belum mampu bergerak secara mandiri. Gerakan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu kita dapat melakukan flexi shoulder, di mana kita akan menggerakkan tangan yang tidak bisa bergerak ke arah atas sesuai dengan batas nyeri. Karena beliau sudah merasakan nyeri sehingga batasnya seperti ini, kita akan tahan 6-10 detik. Setelah 6-10 detik, kita akan menambahkan sedikit, kemudian kita tahan lagi 6-10 detik. Merasakan tidak kuat dengan rasa nyerinya, kita akan menurunkan kembali tangannya. Abduksi bahu, yaitu bergerak ke samping lalu ke atas, sama sesuai dengan batas nyerinya, kemudian ditahan dulu 6-10 detik, kemudian diberikan penambahan dan juga ditahan, baru kita turunkan. Gerakan horizontal abduksi bahu, yaitu gerakannya kita gerakan ke arah ke depan sesuai batas nyeri, ditahan, diberikan penambahan, ditahan, kemudian kita turunkan. Sama sesuai dengan batas nyeri, ditahan, diberikan penambahan, ditahan, lalu kita turunkan. Yaitu gerakannya kita membawa tangan ke belakang, sesuai batas nyeri, kemudian ditahan, diberikan penambahan, ditahan kembali, lalu kita turunkan. Di mana individu nanti sudah mampu menggerakkan sesuai batas kemampuannya, lalu kita akan memberikan penambahan. Silakan digerakkan sesuai kemampuan batasnya. Sudah cukup? Apabila sudah, kita tahan dulu 6-10 detik, lalu kita akan berikan penambahan sedikit, dan kita juga tahan 6-10 detik. Lalu kita kembali turunkan. Next, yaitu gerakan abduksi dengan membuka tangan lalu diangkat ke atas. Silahkan.
Sama sesuai dengan batas kemampuan nyerinya. Kita berikan waktu 6-10 detik untuk ditahan. Lalu kita berikan tambahan. Kita tahan 6-10 detik. Lalu kita turunkan. Gerakan aduksi horizontal bahu, yaitu gerakan ke depan, dapat melakukan mandiri dengan batas kemampuan nyerinya. Tahan, sama berikan penambahan, kemudian ditahan, lalu bisa diturunkan kembali. Ada juga gerakan abduksi horizontal bahu, yaitu gerakannya ke belakang. Sesuai batas nyeri, tahan, lalu berikan penambahan, tahan, kemudian diturunkan. Gerakan pasif stretching kontrak relaxing terakhir yaitu eksternal rotasi bahu, yaitu gerakannya tangan dibawa ke belakang sesuai dengan batas nyerinya. Tahan, berikan penambahan, tahan, lalu tangan bisa kembali. Individual akan melakukan gerakannya secara mandiri sesuai dengan batas nyeri masing-masing individu. Silahkan digerakkan gerakan fleksi bahu, yaitu lurus ke atas sesuai batas kemampuan dan ditahan 6-10 detik. Silahkan turunkan. Dapat diulang lagi untuk diangkat. Tahan 6-10 detik, turunkan. Gerakan ini dapat diulangi 5-10 kali pengulangan. Selanjutnya, dapat digerakkan ke arah samping lalu dibawa ke atas sesuai dengan batas nyerinya. Sama, tetap ditahan 6-10 detik lalu turunkan dengan 5-10 kali pengulangan. Selanjutnya, gerakan ke depan, diangkat 90 derajat kemudian dibawa ke depan. Gerakan ini juga bisa dilakukan ke arah belakang, sama 90 derajat dan dilakukan ke arah gerakan belakang. Setelah ditahan 6-10 detik bisa diturunkan kembali. Dan gerakan terakhir yaitu gerakan tangan-tangan ditekuk ke belakang seperti istirahat di tempat. Berupa tongkat, di mana gerakannya adalah individu memegang tongkat, kemudian gerakan ke depan setinggi ke atas 90 derajat atau sesuai dengan batas nyerinya. Namun apabila individu bisa merasa lebih dari 90 derajat, individu bisa membawa tongkat ke atas lebih dari 90 derajat. Tahan 6-10 detik, lalu turunkan. Gerakan tongkat ke atas, lalu dibawa ke bawah belakang leher. Gerakan ini dapat dilakukan sesuai dengan batas nyerinya. Lalu kembali gerakan ke atas sesuai batasnya, tahan 6-10 detik. Setelah itu turunkan. Lalu bawa lagi gerakan ke atas selama 6-10 kali pengulangan. Gerakan selanjutnya yaitu membawa tongkat ke arah belakang. Silahkan dimundurkan ke belakang sesuai dengan batas nyeri. Setelah itu tahan 6-10 detik, lalu bawa kembali ke depan. Lakukan pengulangan 5-10 kali. Gerakan terakhir, posisikan tangan dan tongkat berada di belakang lurus. Kemudian gerakan tongkat ke atas seperti gerakan mau istirahat di tempat. Lakukan sesuai batas kemampuan nyeri. Tahan 6-10 detik, lalu turunkan. Dapat diulangi 5-10 kali pengulangan.
Media berikutnya yang dapat digunakan yaitu menggunakan handuk atau kain. Gerakan ini nanti akan menunjang untuk tangan bergerak ke belakang. Posisinya adalah apabila menginginkan gerakan tangan ke belakang seperti ini, maka sisi yang sakit berada di bawah. Kemudian sisi yang sehat berada di atas. Silahkan digerakkan sisi yang sehat menarik handuk ke depan. Sehingga terjadi gerakan tangan ke belakang tertarik ke atas. Tarik tangan sampai batas nyeri kemampuannya. Kemudian tahan 6-10 detik. Lalu bisa dilakukan 5-10 kali pengulangan. Apabila menginginkan latihan gerakan tangan ke belakang, gerakan seperti ini, maka posisinya sisi yang sakit berada di pundak atas dan sisi yang sehat berada di belakang bawah. Kemudian sisi yang sehat menarik handuk ke bawah dan menimbulkan tangan akan bergerak ke belakang. Apabila sudah, berikan waktu untuk ditahan 6-10 detik. Kemudian gerakan ini bisa dilakukan 5-10 kali pengulangan. Nah, berikut contoh benda yang bisa digunakan dalam melakukan aktivitas yang menunjang tersebut. Karena kita akan melakukan aktivitas makan, di sini ada botol yang telah diisi dengan berat yang berbeda, dari yang ringan hingga yang berat. Bisa juga digunakan mangkok kecil yang memiliki ukuran banyak yang berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan bola yang memiliki berat yang berbeda. Ke mulut, maka gerakannya adalah seperti ini. Mengambil botol dari meja, dibawa ke belakang. Nah, apabila saat melakukan aktivitas ini bersama orang di rumah, maka orang tersebut membantu untuk mengambil dari sisi belakang dengan mengusahakan tangan juga ke depan seperti ini. Lepas. Tapi apabila melakukan aktivitas ini sendiri, maka yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan kursi di belakangnya seperti ini. Lalu diangkat dari meja, ditaruh ke belakang. Menggunakan botol yang berisi dengan air tersebut, kan, dari yang ringan terlebih dahulu dibawa ke atas meja yang sejajar seperti ini. Yang lebih berat lagi, yang terakhir juga lebih berat lagi untuk menambah kekuatan otot yang dimiliki dari bahu. Bisa juga digunakan di mangkok ini. Nah, pada aktivitas makan ini diperlukan bahu untuk diangkat ya, sehingga lakukan lagi. Sehingga kegiatan yang kita lakukan tadi juga menunjang. Lalu juga ketika kita minum gerakan tersebut. Benda tersebut dari belakang leher. Lalu individu mengambil menggunakan tangan yang sisi sakit. Nah, gerakan ini disesuaikan dengan rasa nyeri yang dirasakan oleh individu tersebut. Cara mengambil menggunakan sisi sehat.
Nah, lalu ditaruh di posisi batas nyeri yang dirasakan. Misalnya, apabila merasakan nyeri segini, maka ditaruh seperti ini. Lalu ditaruh lagi, kembalikan pada sisi yang sehat, ditaruh di atas kursi. Lakukan berulang lagi dengan adanya penambahan semakin ke atas. Maka latihan dilakukan adalah apabila bersahabat dengan orang lain, bisa ditolong dengan memberikan sesuatu benda, bisa berupa mangkok ataupun bola yang dimiliki di rumah. Semakin lama dicoba untuk semakin dinaikkan dengan pengurangan 6-10 kali. Nah, latihan ini bisa diulang berkali-kali dengan penambahan yang Setelah latihan telah dilakukan dan adanya penambahan dalam gerak tangan, maka bisa sambil belajar langsung dengan menggunakan bajunya atau kaos. Berikutnya adalah aktivitas berpakaian atas dengan menggunakan kemeja. Bisa benda apapun seperti ini, mangkok, atau mungkin juga bisa bola. Dan latihan ini dilakukan ketika individu di rumah memiliki orang lain yang dapat membantu. Nah, latihan tersebut juga bisa dilakukan ketika sendiri atau tidak ada bantuan. Nah, setelah dilakukan latihan tersebut secara rutin, maka kita juga bisa melatih dengan langsung pada aktivitas tersebut menggunakan kemeja. Silakan, dan diambil, kemudian dimasukkan lengan tangan yang sisi sakit ke dalam lengan baju kemeja seperti ini. Kita memakai celana. Nah, latihannya yaitu mengambil botol yang berbeda isi air dari bawah, kemudian diletakkan di atas menggunakan kursi jika individu di rumah tidak ada orang yang membantu. Dimulai dari air yang terisi, botol yang terisi air dalam jumlah sedikit, kemudian berukuran sedang, dan juga air yang botol diisi dengan air penuh. Aktivitas memakai celana jika di rumah terdapat orang yang membantu individu untuk melakukan aktivitas tersebut. Aktivitasnya sama, yaitu mengambil botol yang berisi dengan jumlah ukuran air yang berbeda, dimulai dari botol yang terisi air sedikit air, kemudian sedang, dan juga botol yang terisi air penuh. Setelah melakukan latihan untuk memakai celana, langsung kita akan melakukan aktivitas memakai celana. Silahkan dipakai celananya. Latihan untuk melakukan aktivitas menyapu. Nah, individu ketika tidak ada orang yang membantu, maka latihannya yaitu mengambil
botol dari sebelah kanan kemudian diletakkan ke sebelah sisi kiri. Yuk. Setelah melakukan latihan untuk aktivitas menyapu lantai, sekarang kita akan langsung melakukan aktivitas menyapu. Silakan sapu lantai dengan bersih. Latihan menyetrika baju yaitu dimulai dengan latihan mengambil botol yang berisi sedikit air, kemudian air sedang, kemudian botol yang berisi air penuh. Nah, diambil botol dari yang kecil, digerakkan dari Setelah melakukan latihan untuk aktivitas menyetrika baju, maka kita akan langsung mempraktekkan untuk melakukan aktivitas menyetrika baju. Dimulai dari individu mempersiapkan baju yang akan disetrika, kemudian meletakkan di meja. Silakan disetrika bajunya. Latihan memakai hijab dan juga menyisir rambut nanti dilakukan dengan latihan memindahkan mangkuk yang berbeda jumlah, dimulai dari mangkuk yang berjumlah sedikit sampai ke mangkuk yang berjumlah banyak, diambil menggunakan sisi yang sakit, kemudian mengambil dari arah ke belakang. Individu mengambil mangkok yang berbeda ukuran dari arah belakang. Nah, individu di rumah memiliki orang yang membantu. Ulang. Individu mengambil mangkok dari arah yang tepat di belakang kepala. Aktivitas mengambil mangkuk dengan tepat di atas kepala. Kita akan lanjutkan yaitu aktivitas memindahkan mangkuk dari atas kepala. Yuk. Kita akan melanjutkan aktivitas yaitu mengambil mangkuk dari jumlah yang sedikit ke jumlah yang banyak, dan dimulai dari sisi sehat mengambil, kemudian diterima oleh sisi sakit di tepat di belakang leher. Setelah melakukan latihan untuk menyisir rambut, selanjutnya kita akan langsung ke aktivitas menyisir rambut. Nah, menyisir rambut ini tergantung dari setiap individu. Untuk sisi sehat bisa memegang rambut, dan sisi yang sakit dapat menyisir rambut. Begitupun sebaliknya. Silakan ikat rambutnya.
Setelah melakukan aktivitas menyisir rambut, kita akan melakukan aktivitas memakai hijab. Silakan hijabnya dipakai. Kita akan melakukan latihan untuk aktivitas menjemur pakaian. Apabila di rumah ada yang membantu individu untuk melakukan aktivitas, kita akan melakukan aktivitas lempar tangkap bola ataupun mangkuk kecil, melemparnya satu persatu. Nah, kita akan melakukan latihan yaitu lempar bola ataupun mangkuk kecil ke ember ataupun keranjang ketika individu tidak memiliki teman ataupun orang yang membantu di rumah. Nah, sebelum melakukan aktivitas memeras dan juga menjemur pakaian, kita melakukan latihan untuk memeras cucian. Nah, kita dapat menggunakan botol dengan cara botol digerakkan seperti ini dengan sesakit yang bergerak. Ini dapat dilakukan apabila individu memiliki teman yang membantu. Nah, ini dimana botol yang berisi sedikit air, kemudian berisi air yang sudah dan air penuh. Kita akan melakukan aktivitas yaitu aktivitas menjemur pakaian, dimulai dari individu mengambil cucian, kemudian meletakkan pakaian di atas bulan. Kita akan melakukan aktivitas memeras pakaian dimulai dari individu mempersiapkan alat yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan untuk melakukan aktivitas memeras baju. Silakan diperas cuciannya. Lakukan aktivitas latihan toileting dan juga cebok. Nah, latihan ini yang pertama kita awali dengan mengambil botol dari arah depan, kemudian dipindahkan ke arah belakang. Nah, posisi dari individu yaitu sesuai dengan kemampuan dari individu, tetapi alangkah baiknya adalah posisi jongkok. Nah, kita akan melakukan aktivitas latihan untuk aktivitas mandi. Nah, ini dimulai dari individu mengambil mangkok ataupun benda yang memiliki jumlah yang berbeda menggunakan tangan sakit, kemudian memberikan ke orang yang membantu dari arah belakang menggunakan tangan yang sakit. Melakukan aktivitas mandi dimulai dari individu mempersiapkan perlengkapan mandi dan juga mengguyur bagian tubuh.